Halo, loh, apa kabar? Senang sekali di akhir pekan ini bisa ketemu lagi bersama kami. Saya Heru Subun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Presiden Prabowo mengaku di tengah kesibukannya pada malam hari itu suka nonton podcast yang kritis ya. Prabowo ngaku walau suka dongkol juga ya mendengar kritik-kritik itu. Tapi menurutnya suara-suara kritis itu penting untuk demokrasi. Ya bagus, karena akhirnya Presiden Prabowo ingin tahu juga realitas. Dan karena itu dia ngintip, memantau atau ada yang menyodorkan video-video yang kritis pada beliau itu. Tetapi problemnya adalah membaca apakah dengan pengetahuan itu reaksi Presiden terhadap keadaan demokrasi bisa menimbulkan harapan. Kan itu pertanyaan. Setelah Pak Presiden mendengarkan banyak kritik di podcast, ya tentu yang dia maksud adalah podcast yang kritis kan, bukan podcast yang muji-muji itu. Jadi sebetulnya kita mau coba menilai bagaimana sebetulnya kondisi psikologi dari Presiden Prabowo ketika mengetahui bahwa kritik masyarakat sipil itu terus berlanjut. Sementara mungkin selama ini ya para pembisik beliau itu mengelak atau mengedit berita-berita yang masuk ke presiden. Jadi bagus juga bahwa Presiden Prabowo akhirnya punya kuriositas untuk mengetahui keadaan di luar langsung dengan melihat podcast-podcast yang dia maksud tuh. Tapi juga mesti hati-hati karena banyak podcast yang abal-abal atau nama palsu tuh. FNN misalnya, podcast saya misalnya, nama saya itu ada di semua akun Instagram, mungkin ada 20, TikTok, apalagi padahal saya nggak punya sosial media itu. Yang ada hanya di FNN, Rocky Gerung Official itu, tapi nama saya dipakai di banyak platform kan. Tapi oke, selama mereka tidak berbuat jahat pada saya oke aja. Tapi banyak juga yang memakai nama saya dan menyembunyikan identitasnya untuk hal-hal yang negatif. Jadi sekali lagi Presiden tentu bisa menapis itu. Tapi balik lagi pada soal tadi, kuriositas Presiden mesti kita baca sebagai upaya beliau untuk memahami realitas. Dan itu yang memungkinkan kita coba untuk betul-betul memberi semacam daya analisis atau kritisisme yang betul-betul membuat Presiden menyadari bahwa tidak semua yang beliau peroleh dari lembaga-lembaga resmi atau instansi resmi atau tokoh-tokoh resmi itu adalah sama dengan yang dirasakan oleh mak-mak, sama dengan yang dibayangkan oleh BEM, sama dengan yang ditulis oleh jurnalis-jurnalis investigasi. Kan itu dasarnya. Yang sangat penting pertanyaan berikutnya setelah Presiden Prabowo nonton podcast tadi itu bagaimana responnya dan nah ini yang menurut saya sangat penting lagi dengan siapa membahasnya. Kalau masih dengan lingkungannya yang yes man dan tidak berani berdebat dengan Pak Prabowo, ya ini sangat sayang sekali ya. Pastinya kan menjadi dialektika tersendiri setelah nonton podcast kritis tadi ya perdebatannya gitu ya. Oh ya tentu benar Bung Hersu, bahwa setelah Pak Presiden mengetahui isunya, masalah berikut adalah dengan siapa dia membahas isu itu. Kan lingkungan Presiden kelihatannya orang-orang yang pragmatis semua kan. Padahal Presiden Prabowo cukup dikenal sebagai seorang yang ingin menganalisis secara mendalam, perspektif intelektualnya sangat kuat tuh. Kemampuan dia berpikir logis sangat kuat, tetapi lingkungan di sekitar Presiden tidak memungkinkan Presiden memperoleh semacam komunitas intelektual, komunitas akademis yang secara jujur menjadi ya sebetulnya lawan debat dia, lawan diskusi dia, tetapi hanya berbasis pada kejujuran argumentasi itu. Nah, selama ada hierarki yang sifatnya feodal atau sifatnya komunal di sekitar Presiden Prabowo, maka dia nggak akan dapat satu perspektif yang tajam kan. Kan semua orang di sekitar Pak Prabowo mungkin menganggap bahwa ya, berdebat dengan Pak Prabowo udah pasti kalah, mending supply data yang asal apa sekarang APS, asal Prabowo senang. Kan itu yang mulai terbaca. Jadi
ada hal yang sangat positif, itu Presiden membaca, mendengarkan, bahkan memikirkan kondisi masyarakat langsung dari podcast-podcast kritis itu tuh. Tapi pertanyaan berikutnya, dengan siapa dia mengulas itu supaya bisa berakibat pada kebijakan, bisa mempengaruhi sidang-sidang kabinet yang kadangkala asal bunyi itu, sekedar data diucapkan, padahal realitasnya nggak begitu. Jadi kita melihat bagaimana impact dari bacaan Presiden melalui informasi media sosial yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang sekarang lagi banyak kesulitan tuh, karena secara sosial mungkin bermanfaat kebijakan Presiden Prabowo, tetapi secara finansial dia bermasalah tuh. Ada program-program yang mungkin bagus untuk masa depan, tapi belum perlu masa kini diwujudkan karena beban ekonomi, karena batas daya dukung APBN. Jadi semua hal itu mesti kita bicarakan sebetulnya di dalam upaya membaca apa arah kebijakan nanti setelah Presiden mendengarkan pikiran-pikiran dari kalangan kritisi itu. Kita coba lihat keadaan ini, karena samar-samar kita tahu lingkungan Presiden itu, atau Presiden kehilangan lingkungan akademisnya, lingkungan intelektualnya. Lingkungan yang tadinya mungkin setara dengan Presiden dalam berargumentasi, begitu masuk kabinet maka berwujud hierarki dari teman diskusi menjadi menteri teknis misalnya, kan itu soalnya. Jadi tetap saya anggap bahwa Presiden Prabowo kesepian secara intelektual. Kira-kira itu kesimpulannya. Tapi kalau kita ngomongin orang sekitar Presiden atau yang sebut sebagai ring satu atau all the president men, seperti itu ya mungkin sebenarnya. Sesungguhnya kan ini bukan fenomena yang terjadi dimanapun di seluruh dunia ya Bung Rocky, dan siapa ring satu ini sangat menentukan bagaimana seorang presiden mengambil kebijakan, atau kalau di Gedung Putih sebagai West Wing-nya begitu ya. Ya tentu setiap presiden punya lingkungan, sebut aja inner circle atau ring satu. Tapi ring satu itu mesti ring yang konseptual. Ya itu intinya kan, ya kita belajar dari Presiden Mitterrand misalnya, dulu itu setiap minggu dia kumpulin analis yang paling tajam, kritis yang paling satiris, akademis yang sangat kritis, jurnalis yang betul-betul investigasinya itu bisa mencengangkan kalau dibuka di depan Presiden. Itu kebiasaan dari dulu, saya ingat Presiden Mitterrand tuh. Lalu Bung Karno pasti punya tim yang membrief dia sebagai teman diskusi Bung Karno. Jadi Bung Karno punya lingkungan intelektual. Demikian juga Pak Harto. Pak Harto sebelum bicara ke rakyat pasti debatnya habis-habisan tuh. Dia mau mendengar, karena itu Pak Harto mengerti semua keadaan yang kita sebut kelompok pencapir itu detil ada di kepala Pak Harto waktu itu. Dan Pak Habibie tentu aja dia datang dari kalangan intelektual. Lalu siapa? Gus Dur, saya teman diskusi Gus Dur, dan panjang lebar tuh, sehingga waktu Gus Dur pemerintah jadi presiden, bahkan ada semacam sinisme bahwa Gus Dur itu punya kitchen kabinet malam yang mengolah isu segala macam. Iya, karena ada kebiasaan intelektual untuk berdebat di situ. Dan kita lihat lalu Ibu Mega juga punya tim yang pinter-pinter itu, yang membahas semua isu, lalu Ibu Mega ucapkan dalam bentuk pidato tuh, yang membuat tulisan-tulisan tetap bernuansa kritik. Pada waktu itu Ibu Mega paham bahwa langgam bicaranya itu menunjukkan bahwa dia akan meneruskan pikiran-pikiran Bung Karno tuh. Jadi PDIP pasti ada tim yang konsisten untuk mempertahankan Soekarnoisme itu. Lalu pindah ke Pak SBY, ya Pak SBY jelas datang dari tradisi yang sama, yaitu mau mengulas masalah-masalah dunia, dan berkali-kali ada hal yang rutin saya diundang Pak SBY untuk membahas global politics dan semua hal soal kebudayaan juga. Itu yang terjadi. Masuk pada era Pak Jokowi, berhenti itu kebiasaan untuk mempersoalkan sesuatu secara konseptual, tidak ada dalam tradisi Pak Jokowi. Karena itu Pak Jokowi mengandalkan buzzer, mengandalkan apa yang sekarang kemudian diolah sebagai termul. Kan kita kehilangan kondisi akademis ketika 10 tahun Presiden Jokowi memerintah tuh. Jadi kehilangan kemampuan berargumentasi, itu intinya tuh. Nah, sekarang Pak Prabowo pasti mulai merasakan itu impact dari 10 tahun tidak ada semacam
argumentative society atau community of thought mengakibatkan berantakan apa yang pada akhirnya kita peroleh hari ini, yaitu warisan kerusakan ekonomi, kerusakan sosial, kerusakan persahabatan, kerusakan daya berpikir yang disebabkan 10 tahun Jokowi hanya dengan slogan kerja, lalu semua termunya merasa itu yang paling benar. Kayak kerja tanpa konsep itu artinya berantakan. Itu soalnya. Jadi kita coba lihat pengkondisian baru yang sangat mungkin Presiden Prabowo memahami bahwa negeri ini didesain dengan pikiran, akhirnya berantakan karena selama 10 tahun di istana itu tulisannya bukan no smoking tapi no thinking. Menariknya kan kalau kita bicara algoritma, begitu kita membuka sebuah situs channel, algoritma di beranda kita tuh langsung muncul berbagai konten serupa. Artinya kan Presiden akan mendapat kiriman channel-channel yang kritis gitu, dan kalau kemudian beliau sempat mengkliknya, nah ini jadi sangat menarik ini. Iya benar, Bung Hersbo, begitu Pak Prabowo buka situs-situs kritis itu, maka algoritma akan bekerja. Akibatnya apa? Yang akan tampil pertama-tama di dalam podcast yang dibuka oleh Pak Prabowo cuma 3 isu. Satu adalah soal fufu-fafa, 2 soal ijazah, sekarang tambah lagi dengan yang ketiga soal WUS. Jadi Presiden Prabowo bisa pantau di situ bagaimana publik membaca kegelisahan politik berdasarkan 3 isu itu. Isu tentang fufu-fafa, isu tentang ijazah palsu, dan isu tentang WUS. Nah, kita mau tunggu bagaimana reaksi Pak Prabowo memahami isu itu. Tentu beliau paham keadaan itu, tetapi sebagai seorang pemimpin harus ada semacam determinasi. Ini mau diselesaikan apa tidak, kan? Itu dasar dari kepemimpinan tuh. Jadi kita mulai melihat bahwa tentu akan ada semacam endapan pengetahuan baru dari Pak Prabowo dengan mendengarkan ulasan-ulasan di podcast-podcast kritis itu. Jadi mudah-mudahan itu betul-betul jadi semacam masukan bermutu supaya satu waktu kita bisa pelajari negeri ini dengan baik, berbasis pada realitas, bukan sekedar berbasis pada statistik yang diuraikan oleh para menteri teknis di depan sidang kabinet. Jadi itu mungkin gejala baru bahwa Presiden pada akhirnya menginginkan atau rindu pada suasana intelektual. Kan kita tahu Pak Prabowo datang dari keluarga yang sangat intelektual, membaca buku, menganalisis secara objektif, terlibat di dalam banyak diskursus dunia. Jadi kelihatannya itu, dan ya lanjutkan aja sebetulnya supaya betul-betul sistem politik kita itu diasuh kembali melalui analisis yang argumentatif. Jadi salam akal sehat buat Pak Prabowo, tetaplah mengikuti podcast kritis, karena hidup yang tanpa kritik itu hanya hidup yang kering tuh. Kritik itu bagian eksistensial dari manusia dan tidak mungkin ditutup atau dibungkam hanya oleh karena kepentingan menyelamatkan seseorang atau basa-basi di dalam politik. Jadi tetap saya percaya bahwa Presiden membaca itu dengan kapasitas intelektualnya sendiri, mencoba mengendapkan isu-isu sosial itu, dan pasti harus berwujud pada tindakan mengambil kebijakan. Salam akal sehat. Salam akal sehat.